Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Nama-nama kelompok. Yang pertama Hanafik Cahya Putra. Yang kedua Maulana Fitriah bin Rabi. Yang ketiga Maulid Dia Akbar. Pandangan para ahli tentang anak usia dini. 1. Martin Luther. Martin Luther adalah salah seorang tokoh pendidikan yang mengajukan pertama kali perlu adanya sekolah. Menurutnya sekolah merupakan sebuah sarana yang benar-benar diperlukan untuk mengajar anak belajar membaca. Ditekankan oleh Martin Luther bahwa keluarga merupakan institusi yang paling penting untuk membuat dasar pendidikan dan perkembangan bagi anak. 2. Johann Amos Comenius. Pak Comenius yang hidup pada tahun 1592 sampai tahun 1670 sangat meyakini bahwa pendidikan harus dimulai sejak dini. Jadi sejak anak lahir kedua pendidikan harus sudah mulai diberikan. Pendidikan yang diberikan sejak dini tersebut harus berlangsung secara alami dengan memerhatikan berbagai aspek antara lain aspek kematangan maturacion dan memberikan kesempatan pada anak untuk menggunakan segenap panca inderanya saat menerima pendidikan dimaksud. Ciri-ciri fase anak usia dini. 1. Bersifat egosentris naif. Anak dikatakan memiliki sifat egosentris naif karena anak selalu memandang dunia luar dari perspektif pandangannya sendiri, sesuai dengan pengetahuan dan pemahamannya sendiri, serta dibatasi oleh perasaan dan pikirannya yang masih sempit. Tidak dapat dipungkiri, anak masih sangat dipengaruhi oleh akalnya yang masih sangat sederhana, sehingga tidak mampu menyelami perasaan dan pikiran orang lain. 2. Relasi sosial yang primitif. Relasi sosial yang primitif merupakan akibat dari sifat egosentris yang naif. Ciri ini ditandai oleh kehidupan anak yang belum dapat memisahkan antara keadaan dirinya dengan keadaan sosial sekitarnya. Dengan kata lain, anak belum dapat membedakan antara kondisi dirinya dengan kondisi orang lain atau anak lain di luar dirinya. Anak pada masa ini hanya memiliki minat terhadap benda-benda dan peristiwa yang sesuai dengan fantasinya. Ini bermakna bahwa anak membangun dunianya dengan hayalan dan keinginannya sendiri, serta menafikan keinginan dan dunia orang lain. 3. Kesatuan jasmani dan rohani yang nyaris tidak terpisahkan. Pada anak usia dini kondisi jasmani dan rohani nyaris tidak terpisahkan karena nyatanya anak memang belum mampu memisahkan keduanya. Isi jasmani dan rohani anak usia dini masih merupakan satu kesatuan yang utuh. Pemahaman dan penghayatan anak terhadap sesuatu diekspresikan atau dikeluarkan secara bebas dan spontan, serta jujur baik dalam mimik, tingkah laku maupun bahasanya. Anak tidak dapat berbohong atau berperilaku pura-pura, namun mengekspresikan segala sesuatu yang dirasakannya secara karakteristik dan permasalahan perkembangan anak usia dini. 1. Perkembangan fisik motorik. Ditilik dari aspek perkembangan fisik Physical Development Hurlout, tahun 1986-92 menjelaskan bahwa secara umum perkembangan fisik anak usia dini mencakup 4 aspek. 1. Sistem saraf yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan dan emosi. 2. Otot-otot yang memengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. 3. Kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja berkembang perasaan senang untuk arti. 2. Perkembangan kognitif dan kepribadian cognitive and personality development. Perkembangan kognitif menyangkut perkembangan berpikir dan bagaimana kegiatan berpikir itu bekerja dalam kehidupannya. Mungkin saja anak dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang menuntut adanya pemecahan. Piaget menekankan bahwa perkembangan kognitif pada anak terjadi dalam 4 tahap, yaitu 1. Tahap sensori motor lahir -2 tahun. 2. Tahap praoperasional 2-7 tahun. 3. Tahap operasional konkret 7-11 tahun. 4. Tahap operasional formal 11-16 tahun. 3. Perkembangan emosi dan sosial. Perkembangan emosi berhubungan dengan seluruh aspek perkembangan anak. Pada tahapan anak usia dini, emosi lebih rinci, bernuansa, atau terdiferensiasi yang disebabkan oleh banyak hal. Hal-hal dimaksud antara lain. 1. Kesadaran kognitif yang telah meningkat pada anak usia dini yang memungkinkan pemahaman terhadap lingkungan menjadi berbeda dari tahapan semula. 2. Animasi atau daya hayal anak lebih berkembang. 3. Berkembangnya wawasan sosial anak. 4. Perkembangan bahasa. Umumnya anak belajar nama-nama benda sebelum kata-kata yang lain. Pada usia 4-6 tahun, kemampuan berbahasa anak akan berkembang sejalan dengan rasa ingin tahu serta sikap antusias yang tinggi, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan dari anak dengan kemampuan bahasanya.
Kemampuan berbahasa juga akan terus berkembang sejalan dengan intensitas anak pada teman sebayanya. Antara usia 4 dan 5 tahun, kalimat anak sudah terdiri dari 4 sampai 5 kata. Mereka juga mampu menggunakan kata depan seperti di bawah, di dalam, di atas, dan di samping. Mereka lebih banyak menggunakan kata kerja daripada kata benda. Antara 5 dan 6 tahun, kalimat anak sudah terdiri dari 6 sampai 8 kata. Mereka juga sudah dapat menjelaskan arti kata-kata sederhana dan mengetahui lawan kata. Mereka juga dapat menggunakan kata penghubung, kata depan, dan kata sandang. Pada masa akhir usia prasekolah, anak umumnya sudah mampu berkata-kata sederhana dan berbahasa sederhana. Cara bicara mereka telah lancar, dapat dimengerti, dan cukup mengikuti tata bahasa, walaupun masih melakukan kesalahan berbahasa. D. Kendala dalam proses pembelajaran anak usia dini. 1. Gangguan lamban belajar. Permasalahan yang dihadapi anak dapat dilihat melalui tingkah laku yang ditunjukkan anak, ataupun keluhan-keluhan yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar anak. Lamban belajar slow learner adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal. Keterlambatan berbicara jika dibandingkan anak seusianya. 2. Gangguan kesulitan belajar spesifik. Gangguan yang secara nyata ada pada anak yang terkait tugas akademik khusus yang diduga disebabkan karena faktor disfungsi neurologis, bukan disebabkan karena faktor inteligensi, yaitu gangguan membaca disleksia, gangguan matematika diskalkulia, gangguan menulis ekspresif spelling disleksia, spelling disorder, dan gangguan belajar lainnya atau tidak spesifik. Prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini. 1. Konsep pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan perubahan progresif dan berkesinambungan yang terjadi dalam kehidupan manusia, dimulai sejak dalam kandungan sampai akhir hayat. The progressive and continuous change in the organism from birth to death. Yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan adalah sebagai berikut. Yusuf, tahun 2015. A. Sistematis berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling memengaruhi antara bagian-bagian organisme fisik dan psikis dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. B. Progresif berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan mendalam luas baik secara kuantitatif fisik maupun kualitatif psikis. C. Berkesinambungan berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan atau berurutan, tidak secara kebetulan atau loncat-loncat. 2. Prinsip-prinsip perkembangan anak. Prinsip-prinsip perkembangan yang dimaksud dapat dijelaskan seperti berikut ini. A. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti, never ending process. B. Semua aspek perkembangan saling memengaruhi. D. Perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu.